Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel BMA Topeng Gugu, di mana ruang bincang santai penuh makna tentang budaya, tentang tradisi, adat istiadat, dan kearifan lokal Sulawesi Tengah. Dan kali ini di channel YouTube Topeng Gugu BMA, kami berkunjung di Sekretariat Libu Mombine Tokaili Sulawesi Tengah. Seperti apa kita di sini? Karena kita akan bincang-bincang seputar Libu Mombine, organisasi perempuan yang ada di Sulawesi Tengah. Tapi sebelumnya, jangan lupa di like, di komen, di subscribe channel YouTube-nya BMA Topeng Gugu. Baik, pemirsa, kita kali ini sudah berada di ruang sekretariat Libu Mombine, dan kali ini kita ada 3 tamu spesial, sangat spesial di hari ini, karena kita mendatangkan dari ketua, terus ada wakil ketua dari Libu Mombine itu sendiri. Ada ketua Libu Mombine, yaitu Ibu Nurmiati SPD MSI, terus ada wakil ketua 1 Ibu Masita Maswara SPD MSI, ini sebagai bidang kelembagaan dan organisasi, dan ketua 2 ada Ibu Haja Iriatul Zarah sebagai pengembangan pelestarian bahasa dan budaya. Tentunya kita akan bahas, kita akan bincang-bincang di sini seputar tradisi budaya di wilayah Sulawesi Tengah. Baik, saya langsung saja ketiga narasumber saya, bintang tamu saya. Ini semuanya sangat cantik-cantik. Ini coba kita lihat, kalau kita melihat begitu ya, dengan sampul ini adalah salah satu keunikan Bunda ya, dari sampul kita sendiri ya. Tidak ada di daerah lain Bunda ya. Oke, saya langsung saja perkenalkan dulu. Ada Ibu Ketua Libu Mombine, ada Ibu Nurmiati SPD MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bunda. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini sebagai ketua, terus ada juga wakil ketua 1, yaitu Ibu Masita Maswar SPD MSI, ini sebagai bidang kelembagaan dan organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe. Masya Allah, ini cantik sekali dengan pink. Saya tidak salah juga ini, menggunakan pink hari ini. Terus ada juga ketua 2 Ibu Haja Iriatul Zarah, ini sebagai pengembangan pelestarian bahasa dan budaya. Seperti apa bahasa suku Kaili di wilayah Sulawesi Tengah, tentunya nanti kita akan bincang-bincang kepada beliau, Ibu Iriatul Zarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Haja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, sehat-sehat semua ini Bunda ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau begitu, pemirsa, saya langsung saja, saya mau tanya-tanya dulu kepada ketua Libu Mombine. Ini pertama kali dibentuk Libu Mombine ini kapan Bunda? Apa sih itu Libu Mombine? Iya, baik, terima kasih, dan juga salam hangat Tabe untuk seluruh pemirsa YouTube BMA ya, BMA Channel Topeng Gugu Sulawesi Tengah. Jadi dimanapun Anda berada, Tabe. Jadi kami Dakori Libu Mombine Tokaili Hie, kami hadir ini pada akhir-akhir 2003 sebenarnya. 2003. Nah, iya, kemudian ibaratnya napoku, atau kemudian kami merapatkan barisan, memperkuat kembali organisasi ini pada tanggal 1 Januari, meskipun waktu itu hari libur. Kami rapat waktu itu juga di bawah pimpinan Ibu Haja Normah Marjanu. Nah, itu jadi kemudian, dan alhamdulillah pada akhirnya tanggal 5 Januari SK dari Libu Mombine Tokaili itu diterbitkan, seperti itu. Iya. Sudah lumayan begitu Bang ya. Iya. Tapi kalau untuk pertama kali dibentuk itu apa visi dan misi untuk dibentuknya Libu Mombine ini sebenarnya? Iya. Jadi sebenarnya niat awal kami itu untuk membentuk Libu Mombine ini karena berdasarkan dari rasa keprihatinan. Jadi keprihatinan kami melihat bagaimana adat dan budaya Kaili, juga bahasa Kaili ini semakin redup di tengah asimilasi budaya yang ada. Intinya kami Libu Mombine Kaili ini ya, pengurus Libu Mombine Kaili ini, kami tidak alergi dengan budaya-budaya lain, sama sekali tidak. Karena kenapa? Kami
kami bagian dari program kami juga adalah harmoni. Tentunya kami juga menghargai budaya lain. Cuma yang kami sayangkan adalah bagaimana budaya kita, ibaratnya kita hidup ubah nua. Iya, Iya, betul. yang punya rumah, tetapi kok malah kita redup. Budaya kita redup, kebiasaan kita redup, ya. Ini kalau berbicara panjang kan bagaimana tentang tata cara pengantin dan lain sebagainya. Dan yang lebih memprihatinkan lagi bahasa Kaili itu sendiri akhirnya bisa punah di tengah masyarakat Kaili. Inilah yang sangat memprihatinkan kami sehingga kami mencoba menghubungi beberapa ibu-ibu, beberapa teman-teman termasuk ibu berdua ini, tuaka saya berdua ini, ternyata kami satu misi bahwa dengan keprihatinan itu mari kita bangkit. Iya, mari kita bangkit untuk kembali menjaga dan melestarikan bahasa dan budaya Kaili di Sulawesi Tengah ini. Ibaratnya jangan kita menjadi tikus yang mati di lumbung padi. Kalau bukan Nah, kita seperti Teh. ise mawai, mai piapa ise maba, kira-kira seperti itu. Iya. Gitu. Baik. Jadi pemirsa kalau kita lihat juga yang di tangan Bu Nedi sangat cantik ini. Karena mungkin perempuan ya. Baik kita ini bunga-bunga nih. Saya kan sama Bunda Masita lagi dulu sebagai bidang kelembagaan dan organisasi. Bunda ini mungkin bisa kita tahu berapa sih anggota dari Libu Membina ini sendiri untuk ini loh Libu Membina Sulawesi Tengah berarti Bunda ya? Ya, ya terima kasih untuk kami sekarang di pengurus Libu Membina Sulawesi Tengah yang beranggotakan kurang lebih 50 orang ya. Kemudian sudah terbentuk Libu Membina Kota Palu yang ketuanya Ibu Fadlun Hamid SHMH. Itu di Libu Membina Kota Palu kurang lebih 75 orang. Pengurusnya ramai sekali. Sangat ramai ya. Iya. Kemudian Sulawesi Tengah 50, tapi lebih banyak di Kota Palu ini. Iya. Kemudian Libu Membina Kabupaten Sigi juga sudah terbentuk. Ya, jadi pengurusnya kurang lebih juga 50 orang. Kemudian untuk kedepannya dalam waktu secepatnya ini akan terbentuk Libu Membina Kabupaten Donggala dan Kabupaten Tojo. Tojo Una-Una. Untuk Kabupaten Parigi juga sudah terbentuk dengan anggota juga jumlahnya sama. Jadi kita untuk secara kelembagaan ada beberapa kabupaten, misalnya tadi sudah disampaikan itu adalah Kota Palu sudah ada, Sigi sudah terbentuk, Parigi sudah terbentuk. Namun 2 kabupaten lagi dalam waktu dekat ini ya Bu Ketua akan terbentuk juga Kabupaten Donggala dan Tojo Una. Jadi seperti itu secara kelembagaan masih seperti itu. Kemudian kami di Libu Membina Provinsi juga ada juga semacam generasi gennya. Generasi yaitu Randante Kabilasa. Iya, yang ya perkumpulan Randante Kabilasa yang ada di Libu Membina Provinsi sebagai binaan kita dan juga mungkin akan berperan juga dalam sosialisasi budaya bahasa kita ke sesama seumur mereka atau di adik-adik ya Gen Z, yaitu mungkin ke kalangan pelajar-pelajar baik dari tingkat TK sampai mahasiswa mungkin seperti itu. Oke. Tapi kalau untuk di lembaga atau Libu Membina ini ada berapa bidang sebenarnya di dalam Libu Membina ini, Bang? Ini yang pertama bidang kelembagaan dan organisasi seperti yang sudah dijelaskan Ibu Masita tadi, ya bidang yang dia geluti atau program yang akan dilaksanakan seperti yang Ibu Masita sudah katakan tadi, bahwa insya Allah juga dalam waktu dekat ini kami sudah menyebar form untuk Randante Kaili, calon pengurus Randante Kabilasa, iya Sulawesi Tengah seperti itu. Karena kenapa? Mengingat bahwa usia kami ini tentunya kita harus punya generasi. Betul. Nah, seperti itu. Dan kami tidak ingin bahwa budaya dan bahasa Kaili itu hanya diketahui, hanya dikenal dan hanya dipakai ini atau dipakai untuk komunikasi ini hanya usia ini, hanya usia kami seperti ini. Anggaplah lansia ya. Pralansia dan lansia. Kami ingin bahwa budaya dan bahasa ini juga diketahui, dicintai, dikenal dan dicintai oleh generasi muda atau Gen Z. Makanya nanti akan ada ini Randante Kabilasa. Nah, seperti itu. Yang kedua, ini biro ya, kalau di provinsi itu biro, Biro Pengembangan dan Pelestarian Bahasa dan Budaya.
Nah itu yang kedua, maaf yang ketiga. Tadi yang kedua ini Biro Sumber Daya Manusia dan Lingkungan Hidup. Nah, seperti itu. Terus yang terakhir adalah Biro Pengembangan dan Pemberdayaan Ekonomi berbasis kearifan lokal. Iya, seperti itu. Jadi, dan juga prioritas kami di sini, kami sangat mendukung program pemerintah, terutama di 4 program prioritas atau program unggulan dari pemerintah. Kami berbasis budaya. Jadi kami tetap berpatokan pada budaya berani cerdas, budaya berani sehat, budaya berani berkah, dan budaya berani harmoni. Iya, jadi 4 program berani itulah yang kami kupas tuntas untuk dilaksanakan di semua program dari 4 biro yang ada. Seperti Berarti itu. salah satunya juga nih Ibu Mobina ini mendukung program-program Pak Gubernur. Iya, betul. Ini Bahkan di lingkungan hidup itu kami ada program untuk menanam 1.000.000 pohon. Insya Allah akan kami laksanakan mungkin dekat-dekat hari ulang tahun dari Ibu Mobina sendiri. Iya, seperti kapan itu. ulang tahunnya Ibu Mobina? 5 Januari. 5 Januari. Iya, 5 Januari. Iya, jadi mungkin insya Allah mudah-mudahan ya Desember ini ibaratnya masih musim hujan ya, kami ingin menanam di situ. Karena masuk Musim program subur lingkungan berarti hidup ya, menanam 1.000.000 pohon seperti itu. Iya. Jadi ini Ibu Mobina ini memang melihat ini juga ya, ke Gen Z juga, jangan sampai Iya, Gen Z ini betul. tidak diikutkan. Iya, tidak Dilibatkan dirangkul. mereka, Iya, seperti itu. Jadi nanti budaya dan bahasa hanya generasi milenial yang tahu kan, Iya. hanya generasi kami seperti itu. Pada akhirnya putus. Kalau Padahal kita itu tidak, visi-misinya, tujuannya sih sebenarnya adalah Ibu Mobina, Bunda, ya. kalau kita tidak mengkaderkan mereka, selesai. Itu yang kami takutkan, karena untuk lintas Libu ini, kita ini kan hanya mensosialisasikan, membuat penguatan kepada seluruh mombine-mombine Tokaili, ibu rumah tangga, ibu-ibu muda, iya, tuei-tuei yang sudah jadi ibu rumah tangga. Nah ini bagaimana mereka bisa mempublikasikan, mensosialisasikan dan memakai bahasa Kaili ini dalam kehidupannya sehari-hari. Tetapi untuk mengetahui lebih jauh kan kita butuh kader, seperti itu kira-kira. Iya. Oke, baik. Kalau begitu saya mau ke sama Ibu Haja dulu. Ini bagian bahasa dengan budaya. Bunda Haja, kalau melihat bahasa yang mungkin kalau kita bilang ya ada sebagian bahasa ini kita sudah ada mulai punah. Sebagian ada, kalau saya baca dari riset itu di daerah pantai barat kalau tidak salah itu sudah ada hampir punah, dari Balai Bahasa mengatakan. Nah, bagaimana dari bidangnya Bunda sendiri, apalagi ini kan Ibu Mobina Sulawesi Tengah nih, berarti mencakup seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Tengah. Dari Mbak Bunda melihat itu. Tadi ya saya mengatakan bahwa saya ada di sini karena memang peduli dengan pelestarian bahasa itu. Bukan nanti sekarang. Contohnya mungkin kalau tidak salah saya waktu itu masih gadis ya. Saya itu pernah di Jawa. Saya tuh iri melihat bahwa mereka menggunakan bahasa itu di pasar-pasar. Orang-orang tua yang pada akhirnya kira para pendatang ini, akhirnya secara langsung kita harus berbahasa juga Jawa atau paham bahasa Jawa. Mereka juga kalau kuliah mau pinjam buku apa, kita harus memang dengan bahasa itu. Berangkat dari situ di tahun 1083 ya, saya bersama Pak Hapri Ika Poigi, Pak ya memang yang peduli budaya semua Pak Arifin Sunusi. Kita itu ada teater dengan berbahasa Kaili. Alhamdulillah waktu itu kita mendapat juara 1. Yang berdasarkan dari itu bahwa memang bukan dari dulu, tapi melihat perkembangan sampai sekarang ini kok malah semakin menurun. Olehnya itu kami ada duduk bersama di sini untuk membicarakan itu. Terus juga saya melihat ini sudah ada masuk di kurikulum sekolah, tapi sepertinya itu hanya dengan teori, tidak melakukan mengkomunikasikan ya. Nah, sementara bahasa ini harus dipraktekkan dengan komunikasi. Contohnya macam kemarin aja ada adik saya, Kak, mau apa batu warna yang ini? Ya mereka cuma tahu itu. Nah, padahal itu sudah umur 50-an, tapi mereka tidak tahu lagi apa artinya ini, yang ada PR dari anak-anaknya. Nah, itu saja. Jadi mungkin aneh gaulu cuma bilang bahasa Malayu. Bahasa Malayu. Mau Malayu juga, jadi lainnya pakai bahasa Kaili. Jadi lama-lama akhirnya sudah bisa hilang. Kita ke pasar saja yang dari gunung itu kalau kita pakai bahasa Kaili kan kita pakai bahasa jawab dengan bahasa Indonesia. Tidak dengan ya itu. Jadi dengan bersyarat itu berarti harapan kami ini mungkin kita harus kerjasama dengan pemerintah.
Bagaimana caranya umpamanya dengan di pendidikan, di sekolah, kalau bisa pada ada hari tertentu itu kita harus menggunakan bahasa. Jadi kalau harapan saya pribadi, saya rasa juga adik-adik saya yang paling tua kayaknya di sini. Tapi masih kelihatan cantik, Iya, Bunda. amin, amin, alhamdulillah. Ya, itu saya bilang atau mungkin kita harus bagaimana berkomunikasi menggunakan bahasa itu dalam sehari. Apakah itu hari Jumat semua dari pemerintah, umpamanya dari kelurahan sampai di atas sampai dengan sekolah-sekolah bisa menggunakan bahasa itu dalam sehari. Ya itu mungkin bisa ada perubahan peningkatan dari bahasa kita itu.